Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku warga binaan, sehat semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kalapas kelas 2 Pontianak. Saya tak tahu lapas ini sampai kelas 12 apa macam sekolah juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ilmu ini, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat tak lapas? Anak raja menyeberang sungai Kapuas, menyeberang Kapuas menangkap pelanduk. Memang hebat kita di lapas, semua yang masuk mesti menunduk. Itu tadi saya diingatkan Pak Kalapas, tadi begitu sampai disambut di kantor beliau, kata beliau, ceramah Ustadz Somad, masuk kantor gubernur tegak, masuk ke rumah pejabat tegak, tapi masuk kita ke lapas mesti menunduk. Kesan saya, Pak Kalapas mendengar ceramah saya dan ingat dia isi ceramah. Banyak juga orang mendengar ceramah ini tapi tak ingat. Begitu ditanya, apa yang kau ingat dari ceramah Ustaz Somad tadi? Habis paket ke 2 giga kan? Bersama rombongan ini juga ada orang-orang yang luar biasa. Ada dari Yogyakarta, penulis, penceramah, tapi beliau ceramah khusus untuk anak-anak muda saja. Anak-anak muda, anak-anak gadis, itu beliau. Kalau nenek-nenek, saya. Namanya Ustadz Salim Afillah. Mohon Ustadz Salim buka maskernya Ustadz, banyak kalau warga binaan mau melihat. Kalau yang satu ini diberikan Allah kelebihan dengan ilmu agamanya, menulisnya. Ada juga bersama kita ini, wajahnya tak bisa dilihat. Saya cuma mau menebak, mengetes kira-kira ada yang kenal atau tidak. Bunyi lagunya begini. Ku tak bahagia. Berdiri dulu Bang Rizal. Masya Allah. Bisa dia menebak, luar biasa. Bersama kita di sini dalam majelis ilmu, mudah-mudahan turun rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ini di lapas ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa Ustadz Somad. Siapa yang tak silap, yang tak salah, yang tak berdosa? Tunjukkan sama saya siapa yang tak ada silap, tak ada salah, tak ada dosa. Sedangkan Nabi Adam pun salah. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon kuldi. Fa'azallahuma syaitan, digoda setan, lalu kemudian dia silap, tersalah, termakan buah kuldi, lalu kemudian dia berdoa. Itulah doa yang paling tua. Rabbana zolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enaknya sejak ada Covid nih, kalau Ustadz bertanya tak bisa dibedakan siapa yang hafal dengan tak hafal, karena mulut tertutup masker. Tak masalah, karena doa ini semuanya insya Allah hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka setiap berdoa, baca doa itu, karena itulah doa yang paling tua yang dibacakan oleh nenek moyang kita, induk segala manusia, Adam alaihis salam. Saya yakin semua di sini keturunan Nabi Adam kan? Ya. Kalau ada yang mengaku tak keturunan Nabi Adam, mohon maaf, berarti keturunan monyet. Yang punya teori itu namanya Charles Darwin. Kata dia tak ada Nabi Adam itu. Manusia ini muncul dengan sendirinya. Awalnya dunia ini isinya laut, air semuanya, disinari matahari jutaan tahun, lalu kemudian muncullah daratan,
Satu di antara daratan itu namanya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, benua Afrika, benua Asia, benua Eropa, benua Australia. Lalu kemudian makhluk-makhluk yang ada di laut tadi naik ke darat. Naik ke darat, pandai memanjat, kemudian bulunya berkurang, itulah jadi manusia. Kata Charles Darwin. Dibantah itu semua, bahwa kita bukan dari monyet, bahwa kita ini manusia yang diciptakan Allah di atas muka bumi ini sebagai pemimpin. Kalau ada orang tak pernah salah, baik terus, malaikat. Salah terus, setan. Kita ini bukan setan, dan kita pula bukan malaikat. Maka kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Itu Pak Ustadz kawan saya tak pernah salah. Bukan tak pernah salah, tak ketahuan. Itu saja membedakannya kan. Ustadz Abdul Somad disambut, dicium tangannya, berdiri pakai karpet merah. Lebih tinggi saya dari Pak Kalapas lagi. Pak Kalapas di bawah tadi, saya naik ke atas. Padahal kalau mau beliau bisa di sini. Beliau kepala kita, pimpinan kita, tapi beliau menghormati. Oh kalau begitu Ustadz tak menghormati, saya hormati tadi. Maka sebelum maju saya gini kan semua. Kenapa Ustadz tak di bawah? Kalau saya di bawah, yang belakang tak nampak. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, nanti kalau ada orang bertanya, kenapa Ustadz Somad itu tadi di atas tak menghormati? Ada alim ulama di belakang, ada Ustadz Salim, ada Pak Kalapas. Sudah dijelaskannya itu kemarin waktu dia ceramah. Apa penjelasannya? Aku pun tak ingat apa kata dia. Kami ini Pak Ustadz Somad berada di sini ini tak pernah dikunjungi keluarga Ustadz. Sudah 2 tahun tak datang kawan-kawan kami menjenguk. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Ada kita, ada dia, sedap berkawan. Betul? Maka jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia adalah sumber kekecewaan. Semakin tinggi pengharapan kita kepada manusia, maka semakin kecewalah kita. Seperti kecewanya seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan, diidam-idamkan pagi, petang, siang dan malam, ternyata dia menikah dengan orang lain. Apa kata dia menengok waktu orang itu bersanding? Meskinya aku yang di sana. Lagu siapa itu? Rizal Seventeen kan? Berharap kepada manusia kecewa, berharap kepada harta sirna, berharap kepada kuasa datang KPK. Maka satu-satunya harapan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah sayang sama kita. Ada orang yang buat silap, buat salah, buat dosa, tak ketahuan, tak ketangkap, bukan berarti itu keistimewaan. Lalu dia terjerumus dalam kesalahan, dosa sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi di sini kita sempat merenung, kita sempat berpikir. Kalau di luar kita tak sempat berpikir, Pak. Jam 2 malam waktu yang tenang untuk berzikir. Jam 2 malam pun tak tenang. Di luar jam 2 malam udah mau sholat tahajud. Usolli sunnatat tahajud rakaatain. Gol! Orang menonton Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Tapi Allah sayang. Asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kau benci sesuatu. Kau benci, kau tak suka, kau marah, kau emosi. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ada kebaikan-kebaikan. Kita mesti merenung sejenak, berpikir Allah sayang sama aku, dikasihnya aku titik balik. Kita ini kalau berputar terus mengejar dunia, sibuk, mabuk, zina, perbuatan maksiat, narkoba, tak sadar mau kemana kita melangkah. Maka diberikan Allah satu titik membuat kita berhenti dan kita taubat nasuha, memperbaiki kehidupan.
lalu kemudian kita hijrah. Setelah kita hijrah, kita berjamaah, tak bisa sendirian, mesti berjamaah. Alhamdulillah, nampaknya saudara-saudaraku warga binaan nih berjamaah. Dari mana Ustaz tahu? Ini ada sejadahnya berjamaah. Dari mana Ustaz tahu? Ada masjid sebelah kan? Sholat Jumat terus? Alhamdulillah. Ada juga orang ketika saya tanya, udah hijrah? Udah Pak Ustaz. Sholatnya gimana? Terus Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat. Sholat subuh. Sholat subuh kalau bisa jangan cuman subuh aja. Qabliyah subuh. Rakaat al-fajri 2 rakaat qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pak Ustaz, aku terbangunnya jam 5.30. Sudah lama orang sholat subuh baru terbangun. Apakah qabliyah dulu? Qabliyah dulu, jangan langsung sholat subuh. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Aku sholat qabliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bahasa Indonesia aku pun tak lancar Pak Ustaz. Aku saiki sholat 2 rakaat, 1 loro rakaat karena Allah Ta'ala. Berserah kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallah. Iftitah aku belum hafal lagi Pak Ustaz. Fatihah aja. Al-Fatihah. Bukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Habis itu bacalah ayat. Ayat apa Pak Ustaz? Tak usah tanya lagi, yang biasa-biasa itu aja lah. Yang mengingatkan pada saya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Selama ini tak khusyuk rukuknya. Rukuk macam pokok buluh di tepi sungai ditiup angin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebenarnya Allah ingin rukuk kau lebih lama. Allah buat kau sedemikian rupa supaya sujudmu lebih lama, supaya engkau khusyuk, supaya engkau meneteskan air mata. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana. Sujud tempat yang paling tinggi, paling hebat, bukan ketika kita sedang berada di Masjidil Haram, tapi tempat yang paling dahsyat, luar biasa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, orang yang paling dekat dengan Allah, wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau saya sedang sehat, sedang keliling ke Pontianak, habis ini ke Pekanbaru, habis Pekanbaru ke Batam, habis Batam keliling lagi. Tapi kalau saya sedang sakit, demam 10 hari, mau putus-putus ini urat kaki, kepala macam ditusuk jarum, flu bersin tak berhenti, sebenarnya ada hikmah. Kau istirahat sebentar Abdul Somad, supaya rukukmu lebih lama, supaya sujudmu lebih lama, supaya tasbihmu lebih lama. Itu sebenarnya tujuan dibalik ujian yang diberikan Allah kepada kita. Kita husnuzon kepada Allah. Kalau kita sibuk dengan dunia ini, berzikir pun tak sempat, berdoa pun tak sempat. Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Tapi kalau waktu kita banyak, sempat kita beristighfar, astagfirullahaladzim, sempat kita mengucap la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sempat pula kita bertasbih 33. Selama ini tak sempat bertasbih 33. Kalaupun bertasbih 33 tak jelas bunyinya entah apa, macam kumur-kumur ya. Small. Subhanallah, 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 subhanallah. 7. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 14. 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Bagi yang tak punya tasbih. Sekarang di luar sana banyak orang punya tasbih, tapi disangkutkan di mobil. Judul filmnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga, yang nyupir masuk neraka.
tangan asik megang handphone. Allah ingin tasbihmu lebih lama. Selesai tasbih tahmid, selesai tahmid takbir, selesai itu jangan dulu berhenti. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pas kalimah Allah, pas ke tangkai jantung, berdegup berdetak dua jari sebelah kiri. Masih berdegup? Alhamdulillah. Kalau tidak, kain kapan dah siap. Penyelenggara jenazah siap. La ilaha illallah. Itu bukan asal goyang kepala aja tuh. Ini banyak orang bertahlilin. La ilaha illallah. Pasti tanya, kau kenapa kepala kau goyang? Tak ada, sur aja. Kau kenapa kepala kau goyang? Entah, aku tengok orang tuh goyang, aku goyang pula. La ilaha illallah. Allah pas ke tangkai jantung. Ala fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut jadi baik. Mata baik, telinga baik, otak baik, kaki baik. Tapi kalau yang segumpal itu rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb. Jantung berdegup berdetak. Kalau sudah jantung ini berhenti berdegup berdetak, darah tak mengalir, oksigen tak naik ke otak, stroke ringan, mati. Bapak anu kemarin waktu Ramadan tahun lalu masih ada, iya. Sekarang mana dia? Meninggal Pak Ustaz. Kenapa? Kena serangan jantung. Belum pernah lagi kita dengar. Si anu kemarin meninggal kenapa? Kena kurap jantung. Jadi secara fisik yang paling berperan dalam badan ini adalah jantung. Tapi secara mental juga jantung. Di dalam jantung inilah cinta, di dalam jantung inilah benci, di dalam jantung inilah sayang, di dalam itu jugalah iman, di dalam itu jugalah Islam. Maka kita jaga dengan zikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekali genggam 20. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Menjaga hati kita supaya apa? Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita zikirkan, apa yang selalu kita cakapkan, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu terdalam jantung kita, itulah nanti yang akan membimbing kita waktu mati sakratul maut. Kalimat terakhir keluar dari mulut, la. Kalimat-kalimat ini berat, bibir tak bisa bergerak. Mengucap semua ini bibir bergerak. Lapas, pas. Bang Rizal Armada bergerak, Abdul Somad bergerak. Tapi ada kalimat ringan, karena waktu sakratul maut itu berat bibir untuk bergerak. Bibir tak bergerak, cukup lidah saja bergerak. Mulut tak bergerak, mulut terbuka menjelang kematian, lidah bergerak. La ilaha. Kenapa? Ada yang sakratul maut? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Jabatan melayang, harta semuanya tinggal, anak bini, semua yang dapat menolong kita hanya amal soleh. Kalau sempat bertasbih, kalau sempat bertahmid, kalau sempat berzikir, banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kalau bersolawat ini suara saya macam kaleng ditarik. Ada suara yang mantap bersolawat. Kita minta dulu membimbing solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bi zalimin.
akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Takbir! Masya Allah. Gimana perasaan Bapak? Tenang tak? Kenapa kita merasakan ketenang? Karena kita sedang dihubungkan roh. Di dalam badan ini ada roh. Bertemu dia dengan Sayyidur Roh, pemimpin roh, raja segala roh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hati kita gelisah, orang di luar sana hatinya kacau balau gelisah, masuk ke karaoke untuk menenangkan hatinya, lagu pop, kemesraan ini tak juga tenang. Masuk lagu dangdut, jatuh bangun aku mengejarmu, makin tak tenang. Masuk lagu rock, masuk lagu metal, masuk happy metal, akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang. Tidak ada yang dapat menenangkan hati selain zikir dan sholawat. Tasbih, zikir, tahmid, zikir, takbir, zikir, sholawat, zikir, baca Quran, zikir. Habis sholat subuh, jangan lupa wirid, Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falak sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun sekali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai habis 3 ayat sekali, habis itu sholawat, habis itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Insyaallah nanti malam waktu mau tidur tengiang-ngiang sholawat yang dibawakan oleh Bang Rizal Armada tadi. Nanti malam Bapak pas mau tidur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim meleleh air mata. Kenapa kau menangis? Ingat bini. Jangan terlampau sayang ke bini, karena kalau kita mati dia tak mau ikut. Betul cakap saya ini? Menangis dia di tepi kubur kita, abang jangan tinggalkan aku bang, aku mau masuk ke dalam bang. Apa kata ustadz yang membacakan talqin di samping? Sabar bu, jangan masuk bu. Saya tak mau. Saya kalau ada ibu-ibu nangis gitu, saya biarkan, saya tengok, betul tak dia mau masuk? Aku mau masuk Pak Ustadz, aku masuklah, masuk. Yauma yafirul mar'u min akhi, saudara kandung kau pun lari tak mau menolong.
wa ummihi, emak tak bisa menolong, wa abi, ayah tak bisa menolong, wa sahibatihi, bini tak bisa menolong, wa bani, anak tak bisa menolong, anak, bini, ayah, emak, saudara tak bisa menolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Yang bisa menolong hanyalah solatmu. Sempat-sempatkan bangun malam solat tahajud. Saya tak mau nanti kita waktu diperiksa catatan di hadapan Allah, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, kencing. Sempat-sempatkan ambil air wudhu. Kalau nanti malam masih terbangun, terbuka mata, tengok dinding masih beton, wudhulah. Kalau besok malam terbuka mata, dipegang kain masih berjahit, wudhulah. Kalau besok malam terbuka mata, tengok kawan sebelah masih ada, wudhulah. Sampai masanya nanti kau terbangun tengah malam gelap gulita, begitu tangan mulai memegang tepi kain, sudah tak berjahit lagi. Saat itu kawan tak bertanya, yang ada pertanyaan adalah gelap. Marabbuka. Saat itu kau ingin balik ke dunia. Rabbana absarna, mata kami sudah menengok. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Inna muqinun, kami ingin beramal soleh, kami yakin seyakinnya ya Allah. Bisa balik lagi ke dunia? Allah masih sayang ke bapak, Allah masih kesempatan. Tapi kalau malam berdoa, jangan cuma doakan diri sendiri, pakai ring satu. Orang tua, ayah, emak. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring dua, anak. Rabbi habli minas salihin. Ring tiga, bini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kau kenapa tak pernah mendoakan anak bini? Aku jomblo, guys. Insya Allah setelah dibina, baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik amalnya, dipertemukan Allah dengan jodoh yang soleh-soleh. Jangan takut dengan hidup. Sebelum lahir ke dunia sudah dituliskan Allah tentang jodoh, tentang rezeki, tapi harus ada usaha. Naik tadi ke kantor Pak Kalapas, langsung disiapkan semua. Ada air minum, ada makanan. Saya tengok tak ada satupun yang mau mengambil makanan. Kenapa? Belum dipersilakan. Langsung saya ambil. Telepon. Saya kasih ke Ustadz Salim. Saya ambil satu lagi untuk saya. Kenapa? Tak enak makan sendirian. Berbagi. Andai tak saya ambil, maka sampai kemari berjumpa dengan bapak sekalian menyesal dalam hati. Kenapalah tak ku ambil telepon tadi, telepon. Telepon itu sudah disiapkan Pak Kalapas untuk Ustadz Abdul Somad dan kawan-kawan. Tapi kalau tidak ada usaha untuk mengambilnya, bisa dia dapat? Tidak. Diam aja, buka mulut. Mesti ada usaha. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih akal, Allah kasih hati, Allah kasih otak. Kalau ada yang tak berotak, mudah makan otak-otak. Sampai akhirnya nanti, apakah Ustadz Abdul Somad lebih mulia karena di atas? Apakah Pak Kalapas lebih mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan yang Ustadz Haji Abdul Somad LCMA lagi cemas menghadapi anak-anak. Bukan. Ini tak dibawa mati, titel-titel panjang ini tak dibawa mati. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadarlah diri, tahu diuntung,
jasad terbujur, keranda diusung. Itulah lagu yang dinyanyikan ibu-ibu di masjid. Masjid tak jadi dapat bantuan karena bupati tersinggung. Itu saya sampaikan pesan kepada ibu-ibu di masjid. Kalian kalau nyambut pejabat jangan lagunya yang menyinggung. Cobalah lagu yang selamat datang wahai Pak Pejabat, la 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 la. Nah, itu dapat. Nah, setelah turun duit bantuan untuk masjid dan musola 50 juta. Ah, barulah nyanyikan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Menggigil kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kawan, tapi ada satu yang menemani kita ketika di liang lahat. Engkau siapa? Kenapa kau datang menolong aku? Akulah salatmu, akulah zikirmu, akulah salawatmu, akulah takbirmu, akulah tahmidmu, akulah ucapan yang selalu kau ucapkan, la ilaha. Selama di sini banyak waktu kosong, olahraga tak ada halangan. Dari mana Ustaz tahu? Itu lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola semakin kecil makin bagus, makin banyak kita lari-lari. Tapi kalau lapangan itu besar, lebih banyak istirahatnya, nengok kawan nonton. Badannya sehat, zikirnya lancar, hatinya bersih, maka akhirnya tidak dijamin Abdul Somad yang bicara saat ini lebih mulia. Boleh jadi bapak-bapak tidak dikenal oleh manusia, tapi Allah melihat hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu yang bersih. Tapi jangan gara-gara ini tak mandi. Tanya, kau udah mandi? Aku udah 3 hari tak mandi. Kenapa? Allah tak menengok fisik kita. Yang dilihat Allah hati kita, guys. Seimbang antara zahir dan batin. Tidak ada halangan apapun bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku, warga binaan untuk beramal, untuk berzikir. Ada larangan untuk berzikir? Tak ada. Maka zikir baik-baik. Adapun mengingat-ingat masa lalu, kalau dia untuk dijadikan pelajaran silakan. Tapi kalau hanya untuk berkalau-kalau, penyakit yang paling berbahaya adalah kalau. Karena satu kali kalau membuka pintu setan. Kalau jam 2 malam mata tak tertutup. Kalau. Ada jamaah beli tanah. Habis beli tanah tanam sawit. Habis tanam sawit dibersihkan, dipupuk, disiram, dirawat. Sudah 3 tahun panen. Pas dipanen rupanya surat bermasalah punya orang. Sudah investasi, duit sudah habis. Rencana mau makan pensiun, jam 2 malam kalaulah dulu. Pergi ke psikiater, ke rumah sakit. Pak psikiater, saya tak bisa tidur malam. Pasti penyakitnya kalau kan? Kalau. Akhirnya dikasih obat, sesumpit obat. Ini dimakan pagi, ini dimakan siang, ini dimakan malam, ini dimakan sebelum makan, ini dimakan setelah makan, ini dimakan setengah makan. Mengingat itu bertambah pula lagi. Dimakan obat, makan. Alhamdulillah ketika obat dimakan, ketidur. Begitu dosisnya habis, terbangun. Kalau. Tidak ada yang bisa menenangkan hati selain berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak mengucap. Asal datang berpikiran setan berbisik-bisik dalam pikir, kalau. La haula wala quwata illa billah. Tapi tetap makan. Nanti diajak kawan makan, ayo kita makan. La haula. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Maka kalau ada nanti pas khutbah Jumat ada yang tertidur, waktu ceramah Ustaz Somad nih ada yang tertidur, jangan marah karena hatinya sedang
Kau tadi waktu Ustaz Somad itu ceramah tertidur? Aku tidak tidur, tapi hatiku memaksa untuk tidur. Saking kan masuknya kaji Ustaz itu ke hatiku. Aku selama ini tak bisa tidur malam. Terpikir terus kalau. Setelah mendengar ceramah Ustaz Somad, Masya Allah, masuk ke dalam hatiku. Hampir aku meninggal tadi. Andai Abdul Somad mati, saya selalu berharap ini hari terakhir saya hidup, supaya tak banyak dosa saya. Inilah hari terakhir hidup. Kalau aku mati nanti malam, berhenti aku buat dosa. Kalau aku hidup besok pagi, bertambah amal soleh. Tak pernah saya berpikir mau umur 90 tahun. Untuk apa umur 90 tahun? Jumpa sama orang, kalau umur kita 50, pertanyaannya, anak kau berapa? Kalau 60, si Anu kuburnya di mana? Kalau 70, 80, kau pakai pampers merek apa? Tak pernah saya berpikir macam-macam. Saya hanya berpikir pendek. Andai ini hari terakhirku, aku mesti berbuat amal terbaik, karena boleh jadi aku mati nanti malam dan tak hidup lagi. Andai aku mati malam ini, maukah saudara keluarga lapas binaan mendoakan Abdul Somad? Inilah yang kuharapkan. Apa lagi yang mau kita cari hidup ini? Dibangun rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, tinggal. Satu-satunya yang mau menemani kita hanya zikir kita, solawat kita, sedekah kita, amal soleh kita. Saudaraku dari lapas binaan kelas 2 Pontianak mendoakan Abdul Somad, lapang kubur Abdul Somad. Belum lagi. Inilah yang diharapkan hidup ini. Banyak orang terlalu berharap kepada hidup, tapi hidup mengecewakan dia. Gantungkan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dipesankan cuman sampai jam 9, sekarang sudah jam 9 lewat 10. 10 menit sudah korupsi. Mudah-mudahan ini tidak jadi temuan. Untuk ketenangan hati, kebaikan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafal Quran. Mudah-mudahan yang belum bertemu jodoh keluar nanti diberikan Allah jodoh baik. Ala hazihin niat, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.